Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadia Fitri, perwakilan dari kelompok 2 sebagai penyaji dengan judul materi CA Ginjal yang beranggotakan Jeza Atma Nofriani, Raisa Zahira Putri, Liu Stranda, Reza Maisari, Muhammad Hafizan, dan Habilah Ristaul Ahzak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang CA Ginjal. Jadi, CA ginjal itu adalah pertumbuhan sel abnormal dan ganas di jaringan ginjal. Seringkali berasal dari lapisan tubulus renalis. Tubulus ini adalah bagian ginjal yang menyaring darah dan tempat pembuangan sisa-sisa produksi. Seperti gambar yang teman-teman lihat, itu adalah gambar ginjal normal dan yang terkena CA ginjal. Pertumbuhnya sel abnormal. Setelah itu klasifikasi. Seperti yang digambar, ada stadium pertama. Stadium pertama ini tumor masih kecil dan sel yang tumbuh masih di batasan ginjal. Setelah itu ada stadium kedua. Stadium kedua ini tumornya sudah membesar tetapi sel abnormal yang tumbuh masih sekitar batasan ginjal. Setelah itu stadium 3. Stadium 3 ini tumor sudah membesar dan sel yang tumbuh sudah menyebar dan menjalar ke vena ginjal seperti gambar yang ditampilkan. Setelah itu stadium 4. Pada stadium 4 ini tumor sudah sangat mengganas, sudah menjalar ke bagian organ-organ lain seperti paru-paru, hati, dan tulang. Setelah itu etiologi kanker ginjal. Untuk etiologi pertama yaitu merokok. Merokok ini akan menjadi penyebab 2 kali lipat untuk terkena CA ginjal. Setelah itu obesitas dan hipertensi. Kelebihan berat badan dan tekanan darah yang tinggi bisa menjadi penyebab untuk CA ginjal. Setelah itu riwayat keluarga dan genetik. Adanya gen di keluarga kita akan menjadi salah satu penyebab untuk mendapatkan CA ginjal. Setelah itu pajanan bahan kimia, gagal ginjal kronis, terutama pasien yang menjalani dialisis jangka panjang. Dengan mengonsumsinya obat, ginjal kita akan bekerja juga keras untuk melemburkan obat di ginjal. Setelah itu patofisiologi kanker ginjal. Pertama, mutasi genetik. Mutasi genetik ini pada sel-sel ginjal yang dapat dipicu oleh faktor lingkungan seperti merokok tadi, paparan bahan kimia akan menjadi penyebab dari kanker ginjal. Setelah itu diregulasi sel, gangguan kontrol siklus dan sinyal pertumbuhan. Setelah mutasi sel ginjal yang rusak kehilangan kemampuan untuk mematuhi sinyal pertumbuhan dan kematian sel yang normal. Setelah itu formasi tumor. Formasi tumor ini proliferasinya tak terkendali sehingga membentuk massa. Setelah itu metastasis yaitu penyebaran ke jaringan tubuh yang lain seperti paru-paru, hati, dan tulang. Setelah itu manifestasi gejala yang kita rasakan ketika kita mendapatkan penyakit CA ginjal. Pertama, hematuria. Hematuria adalah darah dalam urin. Ketika kita BAK, maka akan keluar darah juga. Setelah itu massa abdomen. Massa abdomen ini adalah tumbuhnya benjolan di sekitar perut. Setelah itu nyeri punggung dan nyeri pinggang. Nyeri panggul. Nyeri yang kita rasakan ketika kita menderita sakit CA ginjal. Setelah itu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk penunjangan CA ginjal adalah USG untuk membedakan massa padat dan massa kristis. Setelah itu tes laboratorium, kita akan menganalisis urin, bagaimana baunya, warnanya, dan setelah itu hitung darah lengkap, cek Hb-nya dan fungsi ginjal dan hati. Setelah itu CT scan dan MRI
penentuan stadium ukuran tumor dan keterlibatan kelenjar getah bening. Setelah itu biopsi ginjal, konfirmasi jenis ginjal atau yang tidak selalu diperlukan. Setelah itu penata laksanaan CA ginjal. Pertama, pembedahan, pengangkatan seluruh atau sebagian ginjal, pilih utama untuk penyakit yang tergolesir. Setelah itu terapi target, obat-obatan yang menyerang jalur pertumbuhan sel kanker yang spesifik. Setelah itu imunoterapi, mengaktifkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker. Setelah itu terapi radiasi, digunakan terutama untuk paliatif atau mengontrol metastasis di tulang atau di otak. Setelah itu komplikasi kanker ginjal. Pertama, penyebaran metastasis, paling sering ke paru-paru, hati, dan tulang, dan membutuhkan terapi sistemik. Setelah itu pendarahan atau trombosis, peningkatan risiko pembentukan bekuan darah atau pendarahan tumor. Setelah itu gagal ginjal, risiko jika ginjal yang tersisa rusak atau diangkat, memerlukan pemantauan fungsi ginjal ketat. Setelah itu sindrom paraneoplastik, manifestasi non-metastatik seperti demam, hiperkalsemia atau polisitemi. Asuhan keperawatan untuk penyakit CA ginjal. Pertama, pengkajian. Untuk pengkajian kita melakukan anamnesa, wawancara kepada pasien untuk menentukan diagnosanya. Setelah itu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Setelah itu diagnosa yang biasanya timbul ketika kita menderita penyakit CA ginjal. Pertama, poliminasi, kedua tingkat nyeri, 3 status nutrisi, 4 dukungan psikososial. Untuk intervensi, kita akan memanajemen nyerinya, mengedukasi pasien, dukungan nutrisi dan perawatan luka. Untuk implementasinya, kita akan melakukan tindakan mandiri dan kolaboratif, fokus pada kenyamanan fisik dan mental pasien. Untuk evaluasinya, kita akan nyeri kontrol, pasien akan melaporkan penurunan skala nyerinya dan dapat beristirahat. Setelah itu fungsi ginjal stabil, keseimbangan cairan dan elektrolit terpelihara, output urin adekuat. Kualitas hidup, kecemasan berkurang, pasien dan keluarga mampu beradaptasi dengan diagnosis dan rencana perawatan. Perawatan berkelanjutan, pemantauan teratur, pencitraan labor untuk mendeteksi kekambuhan dini dan dukungan emosional jangka panjang. Itulah penjelasan tentang CA ginjal dari kelompok 2. Semoga bisa mengedukasi teman-teman semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.